Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Silahkan, Ibu Rina. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini tanggal 25 Mei berjudul Dalam Mengakui Allah sebagai Pemberi Segala Karunia. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Mazmur 68 ayat 20. Di bawah pengaturan bangsa Yahudi, pada hari kelahiran anak-anak suatu persembahan diberikan kepada Allah, menurut ketetapannya sendiri. Sekarang kita melihat para orang tua berusaha sedapat mungkin untuk memberikan hadiah kepada anak-anak mereka pada waktu hari ulang tahun anak-anak itu. Mereka menjadikan ini suatu kesempatan untuk menghormati anak itu, seolah-olah kehormatan itu harus diberikan kepada manusia untuk kehidupan, kesehatan, makanan, dan pakaian, tidak kurang dari pengharapan akan hidup yang kekal. Kita berutang kepada pemberi segala kemurahan, maka wajiblah kita mengakui Allah karena segala karunia-Nya dan memberikan persembahan syukur kita kepada penolong kita yang terbesar itu. Persembahan hari ulang tahun ini diakui di dalam surga. Jika para orang tua Kristiani telah membiasakan anak-anak mereka untuk memberikan persembahan kepada Allah sebagai pengakuan akan hadiah besar keselamatan yang diberikannya kepada manusia, betapa akan berbeda tabiat anak yang masih muda itu. Pikiran mereka telah dijauhkan dari dirinya sendiri kepada Juru Selamat yang suci itu. Mereka telah diajar untuk merasakan bahwa Ia mengasihi mereka, dan bahwa Ia adalah sumber segala berkat, bahwa Ia adalah pengharapan mereka akan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Jika pendidikan semacam ini telah diberikan kepada anak-anak kita, maka kita akan melihat berkurangnya sifat mementingkan diri, lebih sedikit iri hati dan kecemburuan. Kita akan memiliki lebih banyak pemuda yang gagah perkasa dan pemudi yang lembut. Kita akan melihat orang-orang muda muncul dengan kekuatan moral, dengan prinsip-prinsip yang suci, dengan pikiran yang seimbang dan tabiat yang elok, karena teladan itu akan selalu di depan mereka. Mereka akan dikesankan dengan pentingnya meniru keunggulan Yesus. Teladan itu, Allah mau supaya orang-orang muda dan orang-orang yang sudah dewasa memandang kepadanya, percaya pada Yesus Kristus yang telah diutusnya dan mengizinkan Dia tinggal di dalam hati. Kemudian suatu hidup yang baru akan mempercepat semua kemampuan makhluk itu. Penghibur ilahi akan beserta dengan mereka untuk menguatkan mereka dalam kelemahannya dan menuntun mereka dalam kebingungannya. Akan dijelaskan kepada mereka jalan kehidupan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan Allah adalah pemberi segala sesuatu. Nah, siapakah Dia? Di Upward Look halaman 65 paragraf 2 menjelaskan, Bapa surgawi kita bukanlah dengan sukarela menyengsarakan atau mendukakan anak-anak manusia. Dia mempunyai tujuannya dalam angin puyuh dan badai, dalam api dan air bah.
Tuhan mengizinkan bencana datang kepada umat-Nya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang lebih besar. Dia ingin setiap orang untuk memeriksa hatinya dengan cermat dan hati-hati, dan kemudian mendekat kepada Allah, agar Allah dapat mendekat kepadanya. Hidup kita ada di tangan Allah. Dia melihat bahaya mengancam kita yang tidak bisa kita lihat. Dia adalah pemberi semua berkat kita, penyedia semua rahmat kita, pengatur dari semua pengalaman kita. Jelas bahwa Allah Bapa adalah pemberi semua berkat yang kita terima. Kutipan ini berasal dari manuskrip 76 tahun 1903 tentang kebakaran sanitarium di Battle Creek. Nyonya White menasihatkan agar jangan ada yang mencoba menjelaskan penyebab dari kebakaran tersebut, tetapi biarlah setiap orang bersyukur kepada Allah, yaitu Bapa yang di sorga, bahwa tidak ada korban jiwa. Kembali, Allah Bapa lah pemberi segala berkat atau karunia, terlebih hidup kita di tangan Bapa. Kemudian, bagaimana kita menerima berkat-berkat yang Bapa sediakan? Apakah kita bisa langsung menerima dari Allah? Tidak bisa, sebab oleh karena dosa, kita telah terpisah dari Allah, yaitu Bapa. Itu sebabnya harus ada jalan bagi kita untuk menerima segala karunia dari Bapa. Faith and Works halaman 22 paragraf 1 menyatakan, manusia melanggar hukum Allah dan melalui penebus janji baru dan segar dibuat atas dasar yang berbeda. Semua berkat harus datang melalui seorang pengantara. Sekarang setiap anggota keluarga manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus. Dan apapun yang kita miliki, apakah itu pemberian uang, rumah, tanah, daya nalar, kekuatan fisik, bakat intelektual, dalam kehidupan sekarang ini dan berkat dari kehidupan yang akan datang, ditempatkan dalam kepemilikan kita sebagai harta Allah yang akan digunakan dengan setia untuk kepentingan manusia. Jadi, oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa atau melanggar hukum Allah, maka segala pemberian yang dari Allah disalurkan melalui seorang pengantara. Siapakah sang pengantara ini? Counsels for the Church halaman 259 paragraf 1 berkata, jika Anda memiliki dosa yang bersifat pribadi, akui itu kepada Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dalam kutipan sebelumnya dikatakan, semua berkat harus datang melalui seorang pengantara. Dan dalam kutipan ini dinyatakan bahwa satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus. Karenanya, semua berkat harus datang melalui Yesus Kristus. Hal ini sangat penting kita pahami dan ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab hal ini berhubungan dengan pekabaran dalam renungan hari ini yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 157 paragraf 2 yang menjelaskan, mereka telah diajar untuk merasakan bahwa Ia mengasihi mereka dan bahwa Ia adalah sumber segala berkat, bahwa Ia adalah pengharapan mereka dan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Yang dimaksudkan adalah Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus, bahwa Allah Bapa adalah sumber segala berkat termasuk kebahagiaan dan hidup yang kekal, dan itu semua Allah Bapa karuniakan melalui dan di dalam Anaknya Yesus Kristus. Jadi, segalanya termasuk hidup yang kekal Allah Bapa karuniakan melalui dan di dalam Anaknya Yesus Kristus. Lalu, bagaimana dengan pengakuan kita dalam mengucapkan puji-pujian dan syukur kepada Allah? Apakah melalui Yesus juga? Kita baca Kerinduan Segala Zaman buku pertama, bab pertama halaman 15 paragraf 1 yang menyatakan, segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup.
suatu kutipan yang syarat makna. Yang pertama dikatakan, segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, yaitu Bapa, tetapi semuanya itu Yesus terima untuk kemudian Yesus berikan kepada semuanya. Sebab memang Yesuslah saluran berkat dari Bapa. Apakah itu termasuk hidup? Sudah pasti. Dikatakan hidup Bapa mengalir melalui Yesus kepada semuanya. Nah, perhatikan yang ditandai hijau. Melalui Yesus, hidup tersebut kembali kepada Bapa yang disebut sumber besar dari semuanya dalam rupa puji-pujian, pelayanan gembira dan gelombang kasih yang meluap-luap. Artinya, pengakuan kita dan ucapan syukur kita kepada Bapa yang adalah sumber segala berkat, teristimewa hidup kita panjatkan melalui Yesus Kristus, Anak Allah, yang adalah Sang Pengantara kita. Sehingga lengkaplah peredaran segala kebajikan yang dari Bapa. Semua dikaruniakan melalui Anaknya dan kembali dalam bentuk puji-pujian dan syukur kepada Bapa melalui Anaknya juga. Yesuslah satu-satunya penghubung antara Bapa dan kita. Yesuslah tangga yang dalam mimpi Yakub. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam renungan hari ini, khususnya paragraf terakhir. Kita baca dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 157 paragraf 3, yang berkata, Allah mau supaya orang-orang muda dan orang-orang yang sudah dewasa memandang kepadanya, percaya pada Yesus Kristus yang telah diutusnya, dan mengizinkan Dia tinggal dalam hati. Kemudian suatu hidup yang baru akan mempercepat semua kemampuan makhluk itu. Allah, yaitu Bapa, sebab Bapalah yang mengutus Yesus ke dunia ini, mau supaya kita memandang pada Yesus dan izinkan Yesus tinggal dalam hati kita. Perhatikan baik-baik saudaraku dalam Tuhan. Allah Bapa mau supaya kita izinkan Yesus yang tinggal dalam hati kita dan bukan Allah Roh. Kenapa Allah Bapa mau Yesus yang tinggal dalam hati kita? Karena oleh kehadiran Yesus dalam hati kita, maka suatu hidup baru akan menghidupkan semua kemampuan kita. Dalam tulisan aslinya, Nya White tulis quicken. Perhatikan yang tandai warna kuning. Kata quicken ini adalah bahasa Inggris kuno yang berarti menghidupkan. Dari mana Nya White ambil makna ini? Dari Alkitab tentunya. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 45 yang berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Inilah yang Nya White maksudkan dikatakan tadi bahwa Allah Bapa mau agar Yesus yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh Kristus. Sebab memang Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan, atau dalam bahasa Inggris disebutkan a quickening spirit. Kata quickening dalam ayat ini bukan berarti mempercepat, tetapi menghidupkan. Dan kata yang sama yang Nya White gunakan dalam renungan hari ini. Sebab memang Roh Kristus adalah hidup Yesus itu sendiri, dan oleh rohnya kita menerima hidup. Seluruh kemampuan kita dihidupkan saat menerima Yesus tinggal dalam hati kita. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena kita mengucapkan syukur kepada Bapa melalui Anaknya, yaitu melalui Roh Anak Allah, Roh Kristus yang ada dalam hati kita. Sebab Roh Kristus itulah Sang Penghibur. Apa buktinya? Buktinya ada dalam renungan hari ini yang juga berkata dalam Menjadi Putra-Putri Allah halaman 157 paragraf 3. Penghibur ilahi akan beserta dengan mereka untuk menguatkan mereka dalam kelemahannya dan menuntun mereka dalam kebingungannya. Apa dasarnya penghibur ilahi ini adalah Yesus Kristus itu sendiri? Karena Allah Bapa mau supaya Yesus yang tinggal dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran rohnya. Inilah dasarnya. Namun jika saudara masih perlu bukti lagi, mari kita baca penjelasan berikut ini yang terdapat dalam Signs of the Times Mei 6, tahun 1897, paragraf 17, yang menjelaskan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Dan bukankah Kristus memanifestasikan dirinya kepada anak-anaknya yang setia? Bukankah dia yang berjalan di dalam dapur api bersama para tawanan yang menolak untuk menyerah pada patung emas, satu titik penghormatan milik Allah? Bukankah dia memanifestasikan dirinya kepada Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos karena kesetiaannya? Bukankah mereka yang telah dianiaya demi kebenaran, yang meski mereka dipaksa untuk menderita, menolak untuk menyembah institusi kepausan, menyadari kehadiran penghibur ilahi di penjara mereka yang sepi? Dalam paragraf ini, Ellen G. White mengutip Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 ayat 21. Dan perhatikan, Yesus berkata bahwa mereka yang menuruti perintah Yesus dan melakukannya, merekalah yang mengasihi Yesus. Dan barang siapa yang mengasihi Yesus, mereka akan dikasihi oleh Bapanya Yesus. Dan Yesus pun mengasihi mereka dan akan menyatakan diri Yesus kepada mereka. Dalam bahasa Inggris disebutkan manifest myself, yang artinya mewujudkan diri Yesus kepada mereka yang mengasihi Dia. Bagaimanakah caranya Yesus mewujudkan dirinya kepada mereka yang mengasihi Dia? Melalui kehadiran Roh-Nya Yesus yang disebut penghibur. Kemudian Ellen G. White mendaftarkan beberapa contoh dari kehadiran Yesus bersama umat-umatnya yang setia dan mengasihinya. Yang pertama, Yesus sendiri hadir bersama Hanaya, Misael, dan Asaria di dalam dapur api di Babel. Kemudian, Yesus sendiri yang hadir bersama Yohanes di Pulau Patmos. Dan Yesus sendiri yang hadir bersama para reformator di zaman kegelapan yang tidak mau tunduk kepada kepausan. Karenanya, Yesuslah Sang Penghibur ilahi, dan di dalam Dialah kita mengakui bahwa Allah Bapa adalah sumber segala sesuatu, dan dalam Dialah kita bersyukur kepada Allah Bapa. Tidak heran Allah Bapa mau supaya anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami mau menuruti perintah Allah, yaitu supaya anaknya, Yesus Kristus, tinggal dalam hati kami, melalui kehadiran Roh Kristus. Sebab hanya melalui Kristuslah kami menerima segala berkat dari Allah, dan melalui Kristus sajalah kami menyampaikan ucapan syukur dan puji-pujian kami kepada Allah segala pemberi segala sesuatu. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.